Sewaktu-waktu, Al-Habib Anis mengalami sakit yang parah di bagian kakinya. Rumah sakit daerah pun sudah tidak sanggup lagi menanganinya, hingga ia harus dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dokter yang memeriksanya mengatakan satu-satunya jalan adalah kaki Habib harus segera diamputasi. Orang yang selalu mendampingi Al-Habib Anis segera memesan kamar di RSPAD untuk operasi keesokan harinya. Sebelum masuk ke rumah sakit, Al-Habib Anis menginap di rumah orang tersebut. Semalaman, ulama sepuh itu merasa gelisah dan sedih karena kakinya tidak akan dapat digunakan lagi karena akan diamputasi. Terbayang bagaimana hari-harinya akan duduk di atas kursi roda. Keesokan harinya, tepat saat Al-Habib Anis hendak dibawa ke RSPAD, tiba-tiba orang tersebut melihat kejadian yang luar biasa. Al-Habib Anis keluar kamar dengan berjalan normal. Masya Allah, mengapa Habib tiba-tiba bisa berjalan dengan normal? Bukankah semalaman kaki Habib masih sakit parah? Mengapa sekarang sudah bisa berjalan? Lalu Al-Habib Anis bercerita, semalam sebelum tidur, aku berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dipertemukan dengan ayahku. Setelah itu aku pun tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi dengan ayahku. Ayahku bertanya, "Wahai anakku Anis, kenapa raut wajahmu nampak murung dan sedih?" "Wahai ayahku, salah satu dari kakiku harus diamputasi, dan hal itulah yang membuatku sedih karena aku tidak akan bisa lagi mengimami sholat berjamaah di masjid," jawabku. Lalu Al-Habib Alwi ayahku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku diberi kesembuhan. Subhanallah, begitu Al-Habib Anis bangun dari tidurnya, kakinya sudah dapat dipakai berjalan seperti sedia kala. Bahkan rasa sakitnya sudah hilang. Jadi tolong batalkan rencana amputasi itu, perintah Al-Habib Anis kepada orang tersebut. Banyak nasihat-nasihat yang telah Al-Habib Anis sampaikan sewaktu masih hidupnya. Sentuhan bijaknya membuat jutaan jamaah merindukan dan membutuhkannya. Di antara nasihat-nasihatnya adalah, sebelum membaca maulid, setiap orang harus memiliki niat yang baik, kemudian menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tak hanya lidah, namun juga di dalam hati direnungi lalu diamalkan. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Barang siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan ilmu yang belum kita ketahui." Maka dari itu, kita janganlah hanya membaca naskah maulid saja, namun kita juga harus meresapi, merenungi, dan melaksanakan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Jika hal itu kita lakukan, maka kita akan selalu didekat dengan Rasulullah, sehingga kita akan dicintai Allah. Dalam kesempatan yang lain, beliau menasihatkan, kita memang diperintahkan untuk melihat dan merenungi apa yang ada di dalam alam semesta ini. Namun, jangan sampai apa yang tercipta ini melekat dalam hati kita tanpa menyertakan sang keagungan serta keperkasaan Maha Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang yang telah mencapai ma'rifat kepada Allah, apa yang ada di dalam semesta ini adalah cerminan dari keagungannya. Dari jejak ciptaannya ini, kita akan melihat kemuliaan dan kebesarannya, yang hal itu akan membuat kita untuk lebih dekat kepada Allah. Sehingga walaupun menjadi penghalang pandangan mata, alam serta keindahannya ini tak akan mampu menghalangi pandangan mata hati kita untuk melihatnya. Setelah itu, apapun yang tidak tampak oleh mata zahir
akan nampak dan terlihat oleh mata hati. Inilah pemberian Allah bagi hamba-hambanya yang mulia. Ketahuilah bahwa Dia tidak menghendaki manusia melihatnya di alam dunia ini kecuali dengan mata hati, sedangkan mata hati tidak akan mungkin melihatnya kecuali dengan pancaran cahaya iman dan keyakinan. Jika tidak mempunyai semua itu, maka kita tidak mungkin mencapai marifat kepada Allah dengan sempurna. Agar kita memperoleh cahaya iman dan keyakinan, maka kita harus terlebih dahulu membersihkan hati dari segala keinginan serta ketergantungan dari segala yang fana ini. Kita harus menanamkan dalam hati kita bahwasannya semua yang ada di dunia ini akan binasa dan pasti akan kita tinggalkan. Oleh karenanya, keinginan yang bersifat duniawi janganlah diletakkan di dalam hati kita, sebab jika hal itu hilang, maka kita akan kecewa. Oleh karena itu, simpanlah di hati kalian sesuatu yang tidak fana dan yang tak akan pernah binasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kecintaan kepada Allah tak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Selama ini hati kita tertutup dari cahaya iman dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Karena kita terus bersandar kepada hawa nafsu, kita lebih mengutamakan syahwat, keduniaan, maksiat, serta sesuatu yang menyebabkan kita terhalang kepada Allah, sehingga kita sering berbuat kesalahan dan bermaksiat. Itulah yang menutupi hati kita serta menjadikan hati kita gelap dan terhijab dari cahaya Allah, sehingga jika ada kejadian-kejadian mulia, kita tidak dapat bisa melihat bahwa di dalamnya ada makrifat kepada Allah. Oleh karenanya, bersihkan hati kita dari semua hal yang menutupi hati kita. Setelah hati kita bersih, maka Allah akan menanamkan keyakinan dan cahaya iman tersebut dalam hati kita. Selain hal tersebut, ada 4 hal yang selalu disampaikan oleh Al-Habib Anis kepada jamaah yang hadir di majelisnya. Yang pertama, jika kalian ingin mengetahui diriku, maka lihatlah rumahku dan masjidku, yang mana di masjid inilah tempat aku beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lihatlah zawiyah ini, karena disitulah aku menggamblang akhlak para jamaah sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, aku sediakan berbagai kitab yang lengkap di perpustakaan sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Dan yang keempat, aku bangun bangunan megah yang di situ ada pertokoan, karena setiap muslim hendaknya bekerja dan berusaha untuk mengembangkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW.